Jemaat Tuhan Shalom, menyapa jemaat Tuhan lagi dengan sukacita. Doa kami jemaat Tuhan dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita menjalani hari, mari kita tundukkan kepala sejenak, tundukkan hati sejenak untuk memohon perkenanan Tuhan, untuk memohon nasihat dan bimbingan Tuhan melalui firman-Nya. Masih dengan tema yang sama, yaitu kehidupan yang menjadi berkat. Kita belajar dari kehidupan Ishak di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tetapi hidupnya menjadi berkat. Dengan cara yang pertama, kita sudah belajar dari renungan beberapa hari yang lalu dengan cara mengalah untuk kebaikan sesama. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan cara murah hati, rela mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Lalu kemudian yang ketiga di hari ini kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-32 dan 33 dari pasal 26 kitab Kejadian, masih lanjutan teks yang kemarin. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamanyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Sekali lagi, dalam konteks Ishak menjadi seorang perantau. Dia di Gerar, lalu kemudian diusir oleh Abimelek. Harus mencari sumur lagi karena mereka hidup dengan cara berternak. Sumurnya direbut orang di tempat itu. Pindah lagi, direbut lagi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita membaca firman Tuhan beberapa hari yang lalu tentang adanya rekonsiliasi antara Abimelek dan juga Ishak. Lalu kemudian sebagai orang yang pergi ke tempat yang baru lagi, sekali lagi karena mereka seorang peternak, dia harus mencari sumur yang baru, mencari sumber kehidupan yang baru. Dan di dalam ayat yang ke-32 sampai yang ke-33 ketika di Beersheba akhirnya mereka mendapatkan berkat, yaitu sumur yang digalinya mengeluarkan air. Beberapa hari yang lalu saya katakan bahwa pada masa itu, pada konteks itu, karena ini adalah tempat yang kering, sumur atau air sesuatu yang berharga. Sumur adalah rahmat, air adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi sampai di Beersheba, kehidupan Ishak diperhatikan Tuhan, dipelihara Tuhan. Di masa krisis, di masa yang tidak mudah, di masa sulit, di masa-masa perjuangan berat, tetapi Tuhan masih memelihara Ishak sampai di Beersheba. Pelajaran di pagi hari ini, orang yang merelakan dirinya menjadi berkat bagi sesama, dia akan diberkati. Prinsip yang ketiga adalah orang yang merelakan diri menjadi berkat akan diberkati. Orang yang merelakan dirinya membagi hidup bagi sesama, maka hidupnya akan terpelihara oleh Allah. Ya, Tuhan tidak meninggalkan Ishak hidup terlunta-lunta, kelaparan, menderita, tidak terpelihara. Ketika Tuhan melihat ketulusan hati Ishak, ketika Tuhan melihat bagaimana Ishak mau rela berbagi, mengalah, berdamai, mengampuni, akhirnya terbukti sekali lagi di dalam ayat yang ke-32 sampai 33 Tuhan memelihara kehidupannya. Situasi susah, situasi sulit, kita masih belum banyak bergeser dari krisis COVID-19. Tetapi tantangannya adalah bagaimana kita harus rela, mau, lalu kemudian berkomitmen menjadi berkat bagi sesama. Teks firman Tuhan katakan, kalau kita rela mau menjadi berkat, maka Tuhan akan berkati kita. Orang yang memperhatikan kehidupan orang lain, orang yang mau membagi kehidupan untuk orang lain, maka Tuhan akan memberkati dan memelihara kehidupannya. Orang yang menjadi berkat, dia pun akan diberkati. Biarlah firman Tuhan ini menolong kehidupan kita, menolong kita semua untuk rela, mau, siap menjadi berkat, dan jangan khawatir karena pemeliharaan Tuhan ada di sana. Mari kita berdoa jemaat yang terkasih. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur karena kami punya kesempatan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk pelajaran dari Ishak sekali lagi, bagaimana kehidupan yang luar biasa. Di tengah situasi sulit, dia bisa menjadi berkat, dan karena itu Tuhan memperhatikan kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati jemaat Tuhan hari ini, yang sakit Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang berkekurangan Tuhan berikan pemeliharaan. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.